Kenapa kita harus tetap mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar? Roma 13 ayat 11. Hal ini kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Sekarang. Yaitu bahwa saatnya telah tiba. Telah tiba. Kenapa dibilang saatnya telah tiba? Berarti ada saat yang memang akan kita hadapi. Saatnya telah tiba. Bagi kamu untuk bangun dari tidur. Selama ini kita banyak ditidur, dininabobokan. Oleh apa? Oleh sistem. Ya, soal sistem yang membuat kita, merasa kita orang modern, kita di kota. Ternyata apa? Orang-orang dulu jauh lebih hebat dari kita. Kita cuma hebat di luarnya saja. Gitu. Disuruh makan sekali sehari aja, pusingnya minta ampun. Baru ya kayak gitu. Gimana mau dapat mahkota? Padahal apa? Makan 3 kali sehari yang diprogram selama ini dari kita kecil, itu adalah cara membuat Bapak Ibu gampang sakit. Karena apa? Setiap 5-6 jam itu kolesterol, gula, karbohidrat itu belum diurai oleh tubuh. Makanya kalau di lab disuruhnya apa? Puasa 10 jam minimal. Itu contohnya. Jadi tanggung lah, kalau nggak 10 ya 12 jam sekalian saya makan. Nggak mati. Karena firman Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap. Jadi kalau seencrit aja, ya, segini aja cukup. Nggak mati. Betul ya Pak? Nggak akan mati. Dan praktekkan itu, mulai praktekkan. Dan biayanya murah. Biayanya murah. Baju nggak pernah ditambah gedein. Nggak akan pernah tambah baju gede-gedein. Kalau kaki pasti sama kan. Kalau ini nggak akan pernah gede-gedein. Jadi ini masih bisa dipakai sampai kapan aja. Gampang kok caranya. Jadi biayanya murah. Bayangkan kalau satu baju saya harus rubah, maka dikali aja udah. Belum yang lain. Jadi murah. Supaya apa? Kita jangan cintakan uang. Mulai program balikin lagi. Dia giring kita cintakan uang. Kan waktu kecil Bapak Ibu disuruh nabung kan, celengan sama orang tua kita kan, hemat pangkal kaya, suruh nabung, ya. Terus di sekolah kita dikasih tabanas, saya dulu tabanas, mulai gitu-gitu. Terus mulai seneng berkompetisi, dapat nilai gede-gedean sama temen. Udah kan, itu sebenarnya konsep untuk melatih kita untuk selalu ngejar, pengen di sini. Kenapa? Ternyata ada rewardnya, ada applause dari kawan-kawan kita. Nah, tapi yang tidak bisa mencapai angka yang diharapkan, dia menjadi rendah diri. Itulah cara udah membuat kita tidak bisa menjadi orang yang punya kasih. Tidak adil, tidak akan punya kasih. Nggak sadar ya, begitu rupa kita di program sampai kita seperti sekarang ini. Susah. Akhirnya cantik juga dilihat, ini putih. Karena apa? Iklan selalu bilang, yang putih itu yang cantik. Akhirnya apa? Lakulah kan kosmetik. Lakulah namanya sunblock kan. Saya juga dulu korban. Karena kan saya kulit hitam. Dia bilang sunblock kan. Begitu berhenti sunblock, ada ini flek. Ternyata itu apa ya? Supaya terus-terusan. Hebat tuh. Termasuk gigi ya. Kita dikasih odol gigi, industri giginya jalan terus. Sampai sekarang sudah ada yang putih-putih semua itu. Saya pernah masuk dalam satu tempat, saya lihat putihnya, giginya sama semua. Terus alisnya segini sama semua. Semua tubuh kita bisa dijadikan duit. Dan itulah pekerjaannya mereka. Itu pekerjaannya mereka Bapak Ibu. Semua jadi duit. Jadi masalah di dalam tubuh diri kita itu bisa dikapitalize. Sekarang cinta aja bisa dikapitalize kok. Bukan bisa dari dulu ya. Betul gak ya? Ya. Mata kita pakai softland itu kan dikapitalize. Tapi mata kita gimana supaya terima softland? Kasih bikin dulu cepet burem. Ya, dengan selalu lihat ini kan cahaya seperti itu kan, itu membuat mata kita gampang burem, gampang menurun. Ya. Terus alis mata, semua mereka yang bikin. Memang kelihatannya, jadi kita senang hidup dengan artificial. Nah, gara-gara kita senang hidup dengan artificial,
dikasih sekalian alatnya tuh, artificial intelligence. Ada nggak angka 19 tahun belakangan ini yang kita dengerin terus? Semua ada 19. Kenapa? Bagi yang sudah terima, gampang di tracking. Ini yang saya mau inikan ya, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Jadi ada saat kita terima, kita percaya, itu saat di satu titik di mana kita sudah menerima kepercayaan, sudah menerima anugerah keselamatan. Itu adalah kepercayaan. Nah, pada waktu kita menjadi percaya, berarti satu posisi. Sekarang kita akan bawa ya keselamatan kita ini menuju kepada accomplish. Kapan itu? Ketika kita masuk surga, ketika kita ketemu muka dengan Tuhan Yesus, itu adalah komplit, kesempurnaan. Silakan dilihat di layar seperti ini posisi kita. Terima anugerah keselamatan, kita terima karena kasih karunia Allah. Ini perjalanan kita yang harus kita selesaikan untuk mendapatkan penggenapan kesempurnaan keselamatan di akhir zaman. Tugas kita ini mengerjakan keselamatan. Work out your own salvation, dan itu yang disebut dengan pertandingan iman. Ada yang bisa gagal? Banyak. Karena apa? Tidak mudah melakukan pertandingan iman. Karena iman itu apa? Dari sekarang saja, 2 tahun belakangan ini iman kita digoncang. Betul? Kenapa? Karena dia juga mempermainkan iman kita. Dengan cara apa? Membangun imajinasi. Lewat apa? Lewat televisi, media, maupun lewat media sosial di gadget. Kita berimajinasi. Iman itu adalah berimajinasi. Cara beriman adalah berimajinasi. Bapak berbicara alam roh tadi. Itu adalah masuk ke alam supranatural. Tanpa Bapak Ibu berimajinasi, sulit. Ya, sulit untuk memahami alam roh. Dan ketika 2 tahun belakangan ini, yang kita imajinasikan apa? Semua yang dikasih gambar-gambar sama dia. Termasuk lambang perbudakan. Itu pun karena imajinasi. Wah, berpikir bahwa aman nih. Kenapa nggak pakai sarung aja, tutup semua, plastikin aja semua, dan jangan pernah buka, jangan pernah buka. Tapi kalau buka-buka nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Pemahaman tadi gagal ketika kita buka. Nanti mau ciuman buka, itu namanya munafik. Munafik bukan anak Tuhan. Itu namanya selubung. Dan kamu mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Berselubung itu apa? Munafik. Berselubung itu apa? Ketakutan. Muka takut. Sadar gak kita kalau kita selama ini diajar untuk jadi manusia munafik? Sejak kita sekolah, kita hanya diajarkan untuk mengenal apa? Apa yang terlihat oleh mata. Yang tidak terlihat oleh mata itu spirit. Itu motivasi. Kita boleh sembunyikan. Kita boleh sembunyikan. Itu yang diajar dunia. Kenapa? Kita tidak diajar untuk boleh bicara apa adanya. Karena kalau coba konsep nilai dibangun, bicara apa adanya, itu menyenangkan Tuhan. Bicara apa adanya, itu akan membuat kamu dipermuliakan. Gak diajarin. Gak diajarin. Kita selalu sembunyikan ini, topeng di dalam gini. Misalnya gini, saya habis dari mall, saya bilang saya habis dari gereja. Kenapa saya harus jujur? Orang Bapak gak lihat kok. Jadi itu yang terjadi, Pak. Jadi kita diprogram tanpa sadar kita menjadi orang berdosa udah begitu lama. Dan ini mendarah daging. Bagi saudara-saudara sekalian yang ada di sini dan yang ada di manapun berada, tolong perhatikan. Kenapa? Karena ketika kita memperhatikan dan kita mencatat, artinya apa? Kita ingin membagikan kepada orang. Dan ketika ada yang ngantuk, berarti dia tidak punya hati untuk orang lain. Saya belajar banyak, dimanapun saya berada, saya selalu melihat kelebihan dan kekurangan, dan itu menjadi evaluasi saya. Supaya apa? Saya bisa belajar dan saya bisa bagikan kepada orang. Ketika kita punya hati selalu ingin membagikan, kita selalu tidak akan pernah ada ini. Kosongkan ego kita, tinggalkan dulu. Kosongkan yang kita tidak suka, kosongkan juga yang kita suka. Supaya apa? Kita adalah seperti bejana yang siap dibentuk.
Selalu itu akan membuat kita selalu berkobar-kobar. Saya perhatikan kalau ada orang ngomong, orang pidato, saya lihat bagusnya di mana, kurangnya di mana. Kenapa membuat orang begini-begini? Kenapa? Itu juga spirit. Orang jadi ngantuk karena spiritnya dan sebagainya. Kita nggak bisa salahin. Nah, pertandingan iman. Jadi iman ini adalah identitas anak-anak pilihan, identitas anak-anak terang. Hanya dilihat dari iman. Jadi kita cukup bawa iman, kita cukup membangun iman. Nah, selama ini banyak iman-iman yang rontok, dibuat rontok hanya dengan apa? Dengan gambar. Kenapa gambar itu penting? Karena kita adalah gambar Allah. Makanya gambar itu penting sekali. Gambar itu penting. Lihat, sekarang yang sedang ngerjain dunia, yang disebut oleh gembala tadi. Gambar lambangnya apa? Lambangnya apa? Gambar selalu menjadi ada maknanya. Kenapa juga tadi saya sebutkan, mereka suka dengan angka 6. SD 6 tahun, sadar nggak? Sadar nggak SD 6 tahun? Kenapa dia suka dengan angka 6? Sadar nggak kalau sekolah lanjutan 3 tambah 3? 6. Itu sekarang menyeramkan buat kita. Hati bisa kita lihat baik kalau apa? Dia tidak terikat kepada mamon. Karena apa yang bertahta di dalam hatimu, itu akan mempengaruhi hubunganmu dengan Tuhan. Kalau uang yang bertahta di dalam hatimu, maka sistem di dalam kehidupanmu akan selalu mengejar uang. Tidak akan melakukan apa-apa. Dan nilaimu tidak berharga di mata Tuhan. Tuhan bilang, jual hartamu, ikut aku. Siap nggak kita jual harta ikut Tuhan? Siap nggak? Nggak usah dijawab. Daripada berbohong. Bener. Jangan dijawab. Nah, daripada nanti berbohong. Tapi saya cuma mau ini kan siapkan diri. Karena apa? Tuhan tidak nanya berapa banyak hartamu. Tuhan tidak nanya apa jabatanmu. Tuhan tidak nanya itu. Karena apa? Dia punya kerajaan sendiri. Dia mempersiapkan kita semua menjadi penghuni kerajaan surga. Dengan jabatan masing-masing yang sudah disiapkan. Menurut kerelaannya. Kerelaannya itu apa ya? Suka-sukanya Tuhan. Suka-sukanya Tuhan. Nah, sekarang siap nggak kita dibentuk suka-sukanya Tuhan? Kalau kita nggak siap, lebih baik jadi penjahat. Karena nggak ada gunanya. Gampang kok. Setelah saya mengerti, gampang kok. Tinggal kita taruh di sini atau taruh di sini. Nggak bisa kita jalan begini. Nggak bisa. Kita harus dan untuk jalan yang sempit itu perlu hikmat. Ya, di dalam dunia ada 2 jalan, saya belajar. Jadi semakin banyak orang suka, hati-hati. Dia menuju kepada kebinasaan. Kenapa? Di dalam dunia ini ternyata ya, sekali saya bilang ternyata. Saya baru ngerti kalau di dalam dunia ini begitu banyak keturunan ular beludak. Bentuknya seperti apa? Ya seperti kita. Yang bedanya rohnya. Nah, sekarang yang belum menjadi keturunan ular beludak sedang diprogram untuk menjadi keturunan ular beludak juga. Makanya begitu diuber-uber kan, supaya menjadi keturunan ular Ada yang mau jadi keturunan ular beludak? Karena keturunan ular beludak, dia adalah residen resmi daripada kerajaan iblis. Klaster. Pokoknya yang pakai klaster itulah. Ya, kayak residen apa itu klaster. Nah, itu klaster. Itu istilah mereka. Ya. Jangan mau ditipu-tipu. Gini loh, kalau mati bukan urusan dengan apapun juga di dunia ini. Tidak ada seorang pun mati tubuhnya. Mati dipanggil Tuhan. Kalau bukan Tuhan sendiri yang memanggil. Jadi jangan terkesima dengan konsep gini, telah berpulang ke rumah Tuhan karena menderita penyakit ini. Itu adalah tipu muslihat iblis. Karena walaupun misalnya saya ditabrak, kalau Tuhan belum memanggil saya kembali, saya akan tetap hidup. Ya. Persoalan nanti saya begini itu urusan Tuhan. Loh,
Betul. Persoalan itu urusan Tuhan. Yang penting roh saya masih bisa berkarya. Saya bisa berkarya menjadi karya kemuliaan Tuhan. Karena banyak kan contoh-contoh, saya ketemu beberapa sahabat juga yang pilot yang sampai tidak ada ininya semua. Dia punya nyonya yang cantik, hamba Tuhan. Ya, dia punya anak yang manis-manis. Jadi nggak usah pusing. Jangan gini. Terus kasih menjadi dingin. Firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ini. Kasih menjadi dingin, mementingkan diri sendiri. Ada yang sakit, nggak mau nemenin. Apa nggak sedih itu? Katanya cinta, kok ditinggalin. Suami tidak mau nemenin istrinya. Istri juga, inilah cara dunia. Gitu. Ya Bu? Ya. Ibu pernah digituin atau ibu pernah gituin bapaknya? Soalnya tadi gini. Langsung, ya perhatikan. Enggak, itu terjadi di dalam hidup kita. Ya, saya enggak apa-apa ya, saya minta waktunya. Kenapa? Supaya saya bisa buka pelan-pelan. Walaupun lucu-lucu, tapi memang itu faktanya. Ya, orang saling nggak mau megang, nggak mau ini, nggak mau itu. Saya bilang ini kayak dagelan apa? Dan saya buktikan orang tua kedua, saya juga sakit. Saya rawat sendiri, nggak ada yang mau nemenin, nggak apa-apa. Dan sekarang puji Tuhan semuanya udah itu. Hanya untuk proven bahwa kuasa Tuhan lebih besar. Apakah yang harus kita lakukan dalam mengerjakan keselamatan kita? Filipi 1 ayat 7-8. Hanya hendaklah hidupmu berpananan dengan Injil Kristus. Injil Kristus adalah kekuatan kita. Dia memberikan energi. Ya, dia memberikan kekuatan. Energi itu apa? Energi ini, seringkali ucapan energi ini membuat orang-orang yang rohani, ya, rohani selama ini itu alergi. Wah, energi berhubungan dengan dunia hitam. Enggak. Ya, itu cara mereka untuk menyesatkan kita supaya kita tidak paham. Padahal energi ini juga hanya istilah. Sebenarnya itu adalah apa? Spirit. Kalau kita apa? Ya Roh Kudus. Karena energi Roh Kudus inilah yang membuat si sel itu hidup, memberi energi, memberi kekuatan. Kenapa yang diserang harus sel? Karena sel inilah pusatnya imunisasi. Kekuatan imun adanya di sel. Makanya sel ini penting. Nah, caranya merusak sel apa? Dengan ngasih bapak makanan-makanan yang diolah dari kimiawi. Itu. Terus apa semua yang ada kimia-kimianya. Kenapa? Cara mereka mengemas supaya kita menerima dengan kemasan yang menarik dan iklan. Kalau enggak jalan industrinya. Itu. Yang benar itu kembalilah ke alam. Karena apa? Tubuh kita diciptakan serupa dengan gambar Allah, dan ketika diciptakan itu unsurnya unsur tanah. Tapi pada akhir zaman ini unsur tanah itu akan dicemari dengan unsur besi. Bagaimana cara mencemarinya? Ya nggak akan dikasih tahu. Oh, saya mau bikin celaka kok saya ngomong. Gitu loh. Kalau orang tanya, mana ada chipnya? Ya ampun, kenapa sih harus nanya ada chipnya apa enggak? Orang dulu yang dukun santet aja bisa kirim paku ke dalam tubuh kita kok. Oh, ini aja masa pakai chip, tanya chip cap. Nggak ada di Alkitab bilang chip, nggak ada. Itu cuma mereka yang ciptakan supaya kita nunggu. Tahu nggak? Ini pengalihan perhatian supaya apa? Ketika si penyusup datang, kita masih nunggu. Karena apa? Kita tidak bijaksana, kita tidak berhikmat, kita tidak peka. Ngomongnya aja peka, ngeroh. Begitu ada lewat, matanya buta. Dia melihat, tapi dia tidak melihat. Melihat tuh gini, tapi nggak tahu. Kenapa nggak ngebaca? Dia dengerin, ada orang ngomong, dia dengerin dia gini. Tapi ngomongnya nggak nangkep. Itu yang terjadi selama ini. Begitu banyak, ya. Dan herannya, justru banyak yang membanggakan. Di awal membanggakan, begitu timbul masalah, malu untuk mengakui. Bahkan banyak yang mati. Ya, ada kawan kemarin juga, dia kasih tahu kawannya dari ibu bahwa begitu dia drop,
semangatnya hilang. Apakah yang dimaksud semangat itu hubungan dengan Tuhan? Termasuk. Karena apa? Kalau badan kita sudah lemah, maka worship kita merosot. Orang kalau sakit itu worshipnya seadanya, hanya bermain dengan diam aja begini. Padahal namanya worship itu bukan cuma itu. Pakailah seluruh, ya, segenap tubuh, jiwamu dan sebagainya. Ya, makanya jangan orang dunia aja yang kita teprokin. Tuhan, tangan kita itu buat Tuhan, bukan orang dunia. Ya, tetapi kita digiring, nonton sepak bola, nonton konser, nonton apa, wah, sampai ada yang apa Rolling Stone lah, sampai histeris lah, sampai wah, sama Tuhan aja nggak begitu. Ya, jadi dunia ini sudah begitu, ya, menggiring kita supaya idolatry, supaya kita menyembah, supaya kita mengidolakan. Kenapa? Karena mereka kelihatan. Tapi Tuhan Yesus karena tidak kelihatan matanya, apalagi dia sudah tidak merasakan karena dia nggak pernah angkat telepon. Ya, ini hubungan dengan Tuhan ini seperti sama persis dengan hubungan Bapak telepon loh. Karena apa? Nggak ada kabel kan? Itu alam roh sebenarnya. Jadi sebenarnya ya konsep alam roh ini dimanifestasikan oleh mereka, oleh si antikris untuk apa? Dalam bentuk elektronik, remote control, matiin, itu alam roh. Ilmunya dia pelajari terus dia jadikan duit dulu. Kita belanja sama dia, kita pakai, kita yang dikontrol. Bapak ibu beli handphone kan, pakai duit sendiri setiap kali kata keluar yang baru, Pak pengen beli, Pak ini gini dan sebagainya. Setelah itu apa? Kita yang dikontrol. Dan ini adalah berhala akhir zaman. Berhala utama akhir zaman. Barang ini. Dan karena apa? Karena memang disiapkan. Untuk apa? Untuk mengambil alih kendali hidup kita dari tangan Tuhan. Ini ada rohnya. Saya bisa buktikan kalau ada rohnya apa tidak. Ada rohnya. Kenapa? Karena roh Allah itu adalah omnipresent. Tetapi iblis tidak omnipresent. Makanya dia butuh equipment ini, alat ini, teknologi ini. Untuk apa? Membuat dia ada di setiap, sampai di WC juga ada. Dan selalu kita bawa di samping kita. Bagaimana bisa kuat roh kudus di dalam kita untuk ini. Kalau misalnya kita lebih banyak waktu untuk ini. Pasti kalah. Tahu nggak? Kita sekolah aja, itu sekolah itu adalah lembaga indoktrinasi. Di mana apa? Kita dari Senin sampai, saya dulu sampai Sabtu, itu hanya belajar mengenai apa? IQ. SQ-nya enggak. SQ minggu. Dulu saya waktu masih gini sekolah minggu 1 jam doang. Kalah enggak persentasenya? Kalah besar. Ada enggak gunanya IQ-nya Bapak hebat? Ternyata tidak ada. Kenapa saya bisa buktikan? Pada masa 2 tahun belakangan ini, apa yang dulu pada hebat-hebat, yang dulu hanya dapat sombong karena dapat gelar, gelarnya juga gelar yang follower. Artinya apa? Selalu nulis sesuatu pakai apa? Footnote, pakai literatur. Membuat kita nggak pernah menjadi orang hebat. Dan ternyata footnote itu konsep apa? Konsep yang di firman Tuhan apa? Kejadian 3 ayat 15 yang aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunan perempuan yang di bawah tumit itu. Kita dikasih nih makanan, tapi lu lewatin dulu tuh. Itu. Cuma dapat itu doang. Jadi sistem ini luar biasa. Menciptakan segala sesuatu yang membuat kita kita ngerasa hebat padahal kita bodoh sekali. Ya. Pada masa ini, saya perhatikan ya, banyak singer-singer ya. Maaf. Ku percaya mujizat. Begitu masa begini, mujizat tidak dipercaya lagi. Jadi sebenarnya apa? Hanya ini doang. Ya, hanya show di tengah-tengah seperti ini. Enggak gitu yang Tuhan mau. Begitu aku percaya mujizat, kapan saja aku percaya, amin. Bukan cuma pada saat sedang show. Lagu-lagu menjadi nggak ada artinya. Orang hanya cari pengen show up. Ya. Kalau bilang asapnya itu nggak sampai ke surga, nggak ada getarannya, nggak ada vibrasinya. Justru orang mau melihat orang yang menyanyikan itu, dia siap
sudah siap untuk berperang. Kalau enggak ada gunanya. Ya. Aku percaya, kan itu. Tuhanku ajaib, udah selesai, amin. Dan mulut kita ini ajaib, nanti saya kasih lihat bagaimana air yang Bapak minum, yang tadinya tidak bagus menjadi kuat. Hanya dengan apa? Perkataan firman Tuhan. Supaya ngerti, supaya percaya. Memang perlu praktek, baru, oh iya ya ternyata ketika saya berdoa, kuasa Tuhan nyata. Itu. Karena kita itu harus juga dibegituin. Ya, kita harus pakai juga konsepnya mereka. Kenapa banyak orang di pengadilan itu selalu apa? Dia melakukan karena nggak ada buktinya yang kelihatan, bukti materialnya, dia ngeles. Ya kan? Makanya ada yang koruptor lolos, dia padahal kemarin ini ngambil uang. Cuman dia pinter mainannya. Nah itulah konsep dunia. Itu yang membuat kita menjadi materialis.